Pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun mahalnya biaya kuliah terkadang menjadi kendala bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya kuliah juga menjadi pertimbangan utama bagi orang tua ketika memasukkan anak ke perguruan tinggi. Lalu seperti apa mahalnya biaya kuliah di Indonesia? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Aris Setianto Nugroho, dan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang terdidik, tentunya melalui sekolah. Dengan sekolah, seseorang dapat maju dan berkembang, apalagi jika sekolah mencapai perguruan tinggi. Namun banyak siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi akibat mahalnya biaya kuliah, sekalipun siswa tersebut berprestasi. Tahun ini saja, calon mahasiswa yang ingin masuk Universitas Brawijaya melalui jalur mandiri atau yang disebut seleksi penerimaan minat dan kemampuan harus merogoh kocek lebih dalam. Nominal terendah untuk program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebesar 9,3 juta rupiah. Sedangkan angka terbesar terjadi pada pendidikan kedokteran yang mencapai 232 juta rupiah. Mahalnya biaya kuliah tidak terlepas dari perubahan status perguruan tinggi negeri yang berubah menjadi badan hukum milik negara atau BHMN. Ini artinya perguruan tinggi tersebut tidak lagi menerima subsidi operasional dari pemerintah sehingga mencari sendiri pendanaan operasionalnya dari mahasiswa. Bagi masyarakat tertentu, PTN yang memiliki status BHMN menjadi momok menakutkan. Betapa tidak, mahalnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah telah memformalkan diskriminasi untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lalu, apakah pendidikan bermutu harus mahal? Iya, biaya pendidikan tinggi yang mahal. Langsung saja kita tanyakan ini kepada Ketua APTISI Pusat Aris Setianto. Ya, Pak Arif, ini sebenarnya apa yang membuat biayanya menjadi tinggi? Ya, jadi kalau boleh disampaikan ya, kita di Indonesia ini punya sekitar 4.262 perguruan tinggi. Terdiri dari 363 perguruan tinggi negeri dan sisanya itu swasta. Jadi hal-hal yang menyebabkan tinggi saya kira pertama ilmunya ilmu eksak atau sosial. Jika ilmu eksak biasanya memerlukan ruang lab dan praktikum yang banyak sehingga wajar kalau menjadi cost-nya itu menjadi tinggi. Termasuk juga bahan-bahan yang bahan dasar untuk lab itu sendiri banyak yang diimpor materialnya. Di samping juga tenaga pengajarnya. Semakin banyak dokter dan guru besar alumni dari luar yang mengajar, tentu cost-nya juga akan semakin tinggi. Oke, jadi ada fasilitasnya, kemudian juga tenaga pengajar juga ya, itu yang membuat infrastruktur juga itu yang membuatnya menjadi tinggi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah ini sudah sebanding dengan kualitasnya sendiri? Ya, kalau kita bicara kualitas, tentu kita di sini memiliki standar nasional pendidikan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi berkualitas, kita lihat dari akreditasinya. Nah, jadi tentu bisa dibandingkan karena sekarang masyarakat juga semakin cerdas. Perguruan tinggi yang berakreditasi A, kita mengenal ada dua akreditasi, akreditasi institusi dan akreditasi program studi. Nah, dari akreditasi institusi itu yang meraih A dari 4.000 perguruan tinggi tadi hanya 19 perguruan tinggi. Hanya 19 itu dari institusi ya. Tapi yang program studi itu lebih banyak lagi. Jadi tentu tinggal dibandingkan saja antara akreditasi yang diperoleh institusi tersebut dengan biaya yang dibayarkan. Dan ini akreditasinya A dan B seperti itu ya? Atau seperti apa sistem pemeringkatan sekarang di Indonesia? masih ada A, B, dan C. A, B, dan C. Dan yang diakreditasi itu program studi dan institusinya itu sendiri. Oke. Mungkin Pak Doni nih sebagai pengamat, Anda melihat bagaimana dengan alasan dikemukakan oleh Pak Aris tadi, apakah cukup untuk kemudian keluarlah biaya kuliah yang tinggi tadi? Kalau kita melihat biaya kuliah, memang kan komponen untuk biaya kuliah itu sangat berbeda antar program studi ya. Nah, yang bagi saya cukup penting itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah dari segi kebijakannya. Karena kalau tadi sudah dikatakan pemerintah itu mengakreditasi universitas sebagai institusi, mestinya yang akreditasinya A itu memiliki kualitas yang sama dan itu harus ditentukan biaya operasional untuk kuliahnya itu harusnya sama semuanya gitu. Dan tentu untuk beberapa mata fakultas tertentu yang terkait dengan ketahanan nasional bangsa seperti kedokteran, ini kan sangat penting. Ini mestinya harus disubsidi besar-besaran karena ini terkait dengan daya tahan bangsa, kemudian daya saing bangsa ke depan gitu loh. Walaupun swasta. Iya, karena ini menjadi
tempat di mana seluruh warga negara itu bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa ini gitu loh. Kalau tidak ada, katakanlah ada orang yang cakap, cerdas, tetapi kemudian tidak mampu, lalu kemudian tidak bisa masuk gara-gara tinggi, ini kan sesuatu yang tidak adil dan mendiskriminasi. Bagaimana Anda melihat sistem pembiayaan dan hubungannya juga dengan kebijakan dari pemerintah sekarang? Sekarang ini kan karena ada peraturan BHMN, maka kan hampir terjadi apa yang disebut privatisasi pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu diminta untuk mengelola sendiri dana-dananya, dan akibatnya itu tadi harga-harga menjadi melambung. BHMN ini sudah diterapkan di setidaknya 5 PTN, seperti itu ya Pak ya? Anda mengamati sejauh ini bagaimana perkembangannya dalam hal pembiayaan? Apakah kebijakan ini menyulitkan atau meringankan? Justru kan niatnya meringankan ya, supaya setiap universitas bisa membiayai dirinya sendiri dan membantu mahasiswanya. Faktanya memang banyak malah menimbulkan kesulitan bagi publik, terutama masyarakat miskin. Meskipun di sana seringkali ada kuota 20%. Tetapi kan sebenarnya ini nggak bisa mewakili sebenarnya rentang gap kemiskinan di Indonesia kan. Artinya masih banyak orang-orang yang mestinya punya hak untuk masuk di perguruan tinggi itu, tetapi kemudian tidak bisa. Ini juga nanti terkait dengan sistem seleksinya. Jadi sistem seleksi pada saat di SMA-nya gitu, ketika masuk ke perguruan tinggi. Dan ini kan ada beberapa orang tua yang akhirnya mundur meskipun dia dapat jalur undangan, lalu kemudian diterima mundur karena nggak mampu untuk membiayai pendidikan tinggi. Jadi menurut Anda seharusnya lebih banyak lagi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Iya, betul. Apakah untuk semua jurusan, apakah hanya untuk tertentu saja? Misalnya tadi ada dikatakan hanya kedokteran misalnya, atau yang tentu harus ada prioritasnya. Menurut saya prioritasnya harus dipertimbangkan bagaimana visi bangsa ini ke depan. Kan kita ingin bangsa ini tahan. Tahun ini saja misalkan angka kematian ibu dan bayi itu meningkat lagi. Kita balik lagi setback ke 10 tahun yang lalu. Itu artinya bukan sekedar dibutuhkan dokter-dokter yang semakin banyak, tetapi bagaimana pendidikan kesehatan itu bisa mampu mengelola dirinya sendiri. Dan saya rasa semacam program lembaga akreditasi mandiri untuk PT Kesehatan itu sudah mulai harus diterapkan, karena pemerintah tidak mampu mengakreditasi semua perguruan tinggi dengan ban PT yang seperti sekarang. Tenaganya tidak mampu, biayanya tidak ada. Dan itu nanti akan merugikan mahasiswa kalau misalkan universitas tidak terakreditasi. Tapi akan seperti apa sistem pemeringkatan dan akreditasi ini menurut Anda seharusnya? Karena kan kita tahu sendiri dengan biaya yang sangat mahal, belum tentu akreditasinya termasuk golongan A seperti itu. Dan tidak semua mahasiswa atau orang tuanya bisa menyadari seperti apa harusnya perbandingan, semahal apa dengan akreditasi seperti apa. Gimana cara mengaturnya Pak menurut Anda? Kalau menurut saya, mestinya setiap perguruan tinggi memiliki kriteria untuk menentukan pertama-tama biaya operasionalnya yang sebenarnya standar, sehingga orang tua bisa tahu, oh biaya operasional untuk fakultas tertentu itu memang seperti ini standarnya gitu. Baru nanti kemudian terkait dengan materi-materi pembelajaran dan laboratoriumnya, lalu itu harus yang agak berbeda, karena memang fakultas teknik sama kedokteran itu sangat berbeda. Seringkali gara-gara laboratorium yang tidak ada, mereka sudah masuk fakultas kedokteran, sukar keluarnya karena mereka sudah antri gitu loh, antri untuk laboratoriumnya nggak ada. Dan itu yang terjadi, dan ini kan akan merugikan mahasiswa juga. Harusnya jurusannya sama walaupun universitasnya berbeda, biayanya jangan jauh berbeda. Iya, harusnya seperti itu. Apakah ini yang diterapkan di organisasi Anda, asosiasi perguruan tinggi ini? Ya, jadi kita kan sangat bervariasi juga ya, antara perguruan tinggi swasta yang di kota besar dan di kota kecil. Apalagi hari ini Presiden mengirim 700 guru untuk yang terluar, tertinggal, dan terpencil itu. Nah tentu kita karena di swasta tentu peran dari pemerintah di sini kan sangat minor. Jadi lebih banyak semua kebijakan pembiayaan itu kan diarahkan atau diinisiasi oleh yayasan. Karena kita badan hukum perguruan tinggi swasta kan yayasan atau perserikatan ya. Jadi kalau jadi berbeda ya statusnya, sangat berbeda. Jadi sangat mandiri, dan peran pemerintah di sini ya sangat minor gitu. Jadi kalau toh tadi umpamanya ada beasiswa itu juga sebagai bagian kecil dari biaya operasional pendidikan tersebut. Iya, jadi apakah tadi misalnya skema soal subsidi menurut Anda itu ideal diterapkan saat ini? Kalau dari data beasiswa misalnya, dari bidik misi yang saya olah itu sekarang ini ada 63.000 beasiswa bidik misi yang disalurkan pemerintah ke para mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kalau dihitung dari jumlah mahasiswa kita yang 6 juta sekian, itu hanya 1%. Jadi ya, 63.000 ini untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Iya, seluruh Indonesia. Jadi intinya kalau tadi amanat undang-undang itu 20%, berarti masih kurang 19%. Nah, tentu apa yang harus dilakukan? Ya, universitas itu harus memperbesar apa yang disebut dengan non-operating income. Jadi karya-karya tulis atau dosen dalam hal menghasilkan paten,
hak cipta dan lain tentu harus diperbesar. Di samping juga kerjasama networking dan lembaga industri untuk memperkecil dengan match ya, supaya CSR-nya segala macam. Efektif tidak bidang edukasi seperti itu ya? Efektif tidak dengan cara seperti itu? Nah, itu yang dilakukan oleh universitas yang ternama di luar negeri. Sebenarnya kalau lihat di Harvard, itu apa yang besar? Endowment fund gitu. Jadi biaya apa istilahnya bahasa Indonesia itu uang sponsor seperti itu ya. Jadi uang yang dihasilkan oleh riset, oleh paten, oleh alumni, oleh orang yang sudah jadi di luar alumni dia itu yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sosial ini. Beasiswa bagi anak yang mampu tapi tidak bisa membayar biaya kuliah. Betul. Baik, kita akan masih bahas di segmen selanjutnya bagaimana kita mengakali biaya kuliah yang mahal dalam menjawab kebutuhan pendidikan di Indonesia. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar di nomor 0215290308 atau 0215290311.